Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya akan membuat renungan dari Kejadian 16 yang berjudul Di tangan Anda ada masa depan anak cucu. Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham mengambil Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dengan dekat suatu mata air di padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan ke Shur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaan. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahai Roi. Letaknya adalah Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Berbagailah orang yang mendengar dan menerapkan firman Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat drama dari ayat-ayat ini, kelihatannya ada dua babak. Babak pertama, itu ayat 1 sampai 6, tokohnya Sarai. Sarai berkata 2 kali, Abraham 1 kali. Jadi Sarai aktif, Abraham pasif. Sarai, Tuhan tak memberi anak. Mungkin Hagar memberi dia. Nah, ini pandangan Sarai. Sarai memberikan Hagar kepada Abraham, Abraham menerima. Hagar mengandung, meledakkan Sarai. Sarai lapor kepada Abraham, Abraham menyerahkan pada Sarai. Sarai menindas Hagar, Hagar pergi. Selesai babak pertama seperti itu. Nah, tapi dari babak pertama itu kita dapat pelajaran juga. Kelihatannya ini ya, ketidaksabaran mendatangkan bencana. Sarai tidak sabar, Abraham tidak sabar.
Hagar juga tidak sabar, bencana semua. Juga kesombongan menyebabkan penderitaan. Itu Hagar ya, sombong. Mengandung lalu tidak. Yang ketiga itu usaha manusia mendahului kehendak Allah mendatangkan masalah. Jadi masalah karena mengusahakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kalau babak kedua ini 7-15, tokohnya itu malaikat Yahweh atau malaikat Tuhan, Tuhan besar. Malaikat itu berkata 4 kali, Hagar hanya 2 kali. Jadi pasif Hagar, tapi aktif malaikat. Malaikat Tuhan memberi kepastian. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar, menanyakan masalahnya, dan Hagar jujur setelah pergi dari nyonyanya. Sarai maksudnya. Malaikat Tuhan menyuruh Hagar kembali dan menjanjikan berkat. Itu ceritanya. Nah, pelajarannya bagus di sini. Tuhan memperhatikan orang tertindas. Sepanjang perjanjian lama, saya kira pengajaran ini terus diulang-ulang. Pelajaran berikutnya, Tuhan memberi jalan hambanya yang dalam menyelesaikan masalah. Walaupun salah, tapi Tuhan tetap memberi jalan keluar bagi hambanya yang mau menyelesaikan masalah. Masalah itu untuk diselesaikan menurut nasihat Tuhan dan bukan untuk ditinggalkan. Kalau Bapak Ibu membaca, merenungkan berulang-ulang, mungkin banyak lagi pelajaran. Nah, tapi kita akan memusatkan pikiran kita untuk babak kedua saja pada perenungan kita saat ini. Dalam kisah ini terdapat kebenaran bahwa kehidupan anak cucu kita itu bergantung pada respon kita pada Allah. Respon kita kepada Allah menentukan masa depan anak cucu kita. Mengapa? Yang pertama, Allah ingin melibatkan dirinya dalam kehidupan Anda. Allah ingin melibatkan dirinya dalam kehidupan Anda. Lalu kata malaikat ayat 7, kata malaikat Tuhan, lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Allah memperhatikan Anda. Allah ingin melibatkan diri dalam kehidupan Anda. Malaikat Tuhan itu siapa dia? Hagar mengenal sebagai Tuhan. Ayat 13 dia mengatakan Tuhan, dan malaikat itu tidak menolak disebut Tuhan. Kejadian 18 juga salah satu malaikat mengatakan aku berbesar sebagai Tuhan. Kejadian 22 ayat 11 juga demikian. Malaikat Tuhan dari langit kepadanya berkata kepadanya ini, seru pada Abraham, Abraham. Tapi sahut Abraham apa? Ya Tuhan. Jadi ada malaikat Tuhan yang disebut Tuhan tidak. Lalu ini ayat 12 jelas, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan. Sebab telah ku ketahui sekarang telah kau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jelas itu malaikat Tuhan itu Tuhan sendiri. Dan ada ayat-ayat lain ini. Jadi 31, kemudian ada banyak, Pak ini di Yosua, ada seperti itu. Kemudian ada lagi kepada Yosua, ya, para tentara itu. Jelasnya malaikat Tuhan dalam ayat ini maksud saya adalah Tuhan sendiri. Tuhan memperlihatkan dirinya kepada manusia yang secara kalau belajar di teologi itu namanya teopani. Allah memperlihatkan dirinya. Jadi Tuhan Allah pencipta semesta yang mau melibatkan dirinya dalam kehidupan Hagar. Hagar itu siapa? Hagar itu budak. Ada budak punya masalah dan Tuhan ingin ikut terlibat dalam masalah Hagar. Allah menjumpai, ini lihat ini istimewa sekali Tuhan itu.
tidak lewat nabi atau hamba Tuhan atau yang lain. Oh, kalau orang besar ingin menemui saudara dan saya mungkin lewat ajudannya ya, atau asisten pribadinya panggil dulu. Tidak langsung pejabat itu menemui saudara. Atau presiden misalnya ingin ketemu saudara lewat ajudannya dulu. Tapi ini Allah langsung menjumpai Hagar. Bukan saja ingin melibatkan dirinya dalam kehidupan itu, lihat ya, ia menanyakan masalahnya kepada Anda. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai dan Yakub. Kamu punya masalah apa, Hagar? Seolah-olah itu katanya. Apa karena dia Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu ada masalah. Tapi ia ingin hambanya mengungkapkan masalahnya kepadanya. Saudara, Tuhan ingin saudara mengungkapkan kalau punya masalah itu kepadanya, kepada Tuhan. Maukah Anda mengungkapkan masalah Anda sama seperti Hagar? Kalau punya masalah, ungkapkan saja. Ungkapkanlah kepada Allah. Bukan saja ingin bertanya apa masalahmu, tapi ia mengusulkan jalan keluar masalah Anda. Jadi bukan tanya saja, tetapi punya masalah apa, lalu mengaku, lalu diberi jalan keluar. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Nah, perhatikan di sini. Hagar melarikan diri oleh sebab ditindas Sarai. Jadi Sarai kejam ini ya. Tetapi ia ditindas oleh sebab ia merendahkan Sarai. Artinya Hagar punya kesalahan. Menghina, merendahkan nyonyanya. Punya kesalahan. Orang yang punya kesalahan mempunyai masalah. Tuhan tetap mengusulkan jalan. Walaupun saudara punya masalah, karena kesalahan saudara, Allah tetap ingin mengusulkan jalan keluar. Luar biasa. Allah ingin melibatkan dirinya dalam kehidupan. Para pekerja yang masih muda mungkin sering emosional. Masalah sedikit keluar kerja, meninggalkan masalah. Jangan seperti itu. Para ibu muda menghadapi masalah sedikit-sedikit minta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Ini maunya menghindari masalah. Jangan seperti itu. Allah mengusulkan supaya Hagar kembali sebagai pelayan. Sarai, selesaikan masalah. Jangan melarikan diri dari masalah. Anda memiliki masalah? Tenang, jangan sambil keputusan pada saat emosi. Berdoa, cari nasihat, pertimbangkan sampai Anda yakin sesuai dengan firman-Nya. Ambillah keputusan. Itu. Nah, pelajaran yang kedua yaitu ia menjanjikan masa depan yang gemilang. Ia menjanjikan tadi Allah, ia ingin melibatkan diri dalam masalah Anda, tetapi yang kedua ia menjanjikan masa depan yang gemilang. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasanmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti Klaudelia, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ismail, nama dari Allah. Bandingkan saudara,
Nama Yohanes Pembaptis, namanya siapa yang menamai Yohanes Pembaptis? Tuhan. Siapa yang menamai Yesus? Tentu saja Tuhan. Siapa yang menamai anak saudara? Bapaknya ya. Perhatikan di sini. Seorang budak mempunyai anak yang menamakan anaknya itu Allah sendiri. Ini suatu berkat luar biasa. Dulu ada peringatan 17 Agustus, katanya ada hadiah dari pejabat itu mau menamakan anaknya. Kalau lahir 17 Agustus lalu pejabat itu memberi nama. Wah, senang sekali ada orang tua yang, anak saya yang menamakan Pak pejabat itu. Diberi nama oleh pejabat, senangnya bukan main. Perhatikan ini, budak loh, pelayan loh. Tapi anaknya yang menamakan Allah. Ini suatu berkat luar biasa. Allah melihat, artinya Allah memperhatikan. Nama yang mengingatkan perhatian Allah. Setiap kali agar panggil anaknya, ingat dia, oh Tuhan memperhatikan saya, oh Tuhan melihat masalah saya, oh Tuhan memperhatikan saya. Luar biasa ini. Kalau dilihat ini sering ditafsirkan negatif ya. Kisah ini kisah menghibur-hibur. Jadi tidak mungkin kalau berarti negatif, masa malaikat Hagar, kamu saya hibur, anakmu nakal, tidak mungkin begitu. Dan kalau menafsirkan Alkitab itu cara yang terbaik itu adalah mencari ayat-ayat lain. Jadi Alkitab menafsirkan Alkitab sendiri. Jadi kalau dilihat itu apa? Cari ayat-ayat yang menjelaskan keledai liar. Ini berkat bagi Hagar pasti, bukan kutuk bagi Hagar, karena dia mempunyai masalah lalu Tuhan menolong, menjanjikan masa depan ini. Jadi anaknya Ismail punya masa depan seperti keledai liar ini. Nah, ini ada satu ayat yang menunjukkan keledai liar itu. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja, mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Jadi keledai liar itu keledai yang bebas di padang gurun, keluar mencari apa-apa untuk memelihara anaknya. Jadi artinya bebas. Hagar adalah budak. Kalau budak punya anak, ya tetap budak, turun-temurunnya budak, tetapi khusus untuk Ismail akan jadi orang bebas. Jadi anak budak, tapi jadi bebas. Tapi ada syarat ya. Syaratnya kalau menuruti nasihat Tuhan itu kembali menjadi pelayan ke Sarai. Ismail akan jadi orang bebas, status melawan, dan hidup di padang sebagai nomaden, bersaing dengan suku-suku lainnya, dan ia akan menang. Itu jadi pelawan dalam arti itu ya, bersaing itu. Menentang, ada kata menentang. Nah, menentang bisa berarti secara geografis berhadapan-hadapan, itu satu bahasanya. Bahasa yang diterjemahkan menentang bisa berarti berhadapan-hadapan. Perhatikan tempat kediaman Ismail sesuai dengan nubuatan malaikat Tuhan itu. Jadi yang disebut menentang itu sebenarnya berhadapan-hadapan. Salah satu artinya, bukan menentang perangnya. Buktinya di Ismail itu di sini ada ini keturunan Ismail ya. Nama-nama Ismail dan anak sulung selanjutnya Misan, Abil, Misan, banyak sekali itu. Ada Misna, Duma, Masa, terus Hadad, seterusnya. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Lalu ada keterangan berikutnya umur Ismail seperti itu. Nah ini ayat 18. Mereka itu mendiami di daerah Hawilah sampai Zur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Sur. Mereka menetap berhadapan. Ini kata yang sama dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan
bintang tadi, berhadapan-hadapan. Jadi Hagar punya anak Ismail, keturunannya menjadi 12 raja hidupnya berhadapan secara geografis dengan saudaranya. Inilah firman Tuhan untuk Hagar. Untuk masa depan yang dekat, melahirkan anak di bawah Abraham kalau ia kembali ke Sarai. Coba bayangkan kalau dia tidak kembali Sarai, anaknya jadi anak siapa itu? Anak Haram ya, nggak tahu bapaknya. Tapi kalau dia mau kembali ke Abraham, tetap menjadi pelayan Sarai, anaknya itu keturunan diakui sebagai anak Abraham. Itu masa depan dekatnya. Jadi anak Abraham itu orang yang luar biasa waktu itu. Pada zamannya orang kaya, orang-orang ya. Tapi masa depan yang jauh lagi, Hagar akan memiliki anak cucu menjadi orang bebas. Jadi kalau anak budak jadi budak, tapi keturunan Hagar itu bukan budak. Dia sejajar dengan keturunan Sarai. Status hidupnya sama. Dan pekerjaan dan tempat tinggalnya syarat. Tempat tinggalnya ada, punya pekerjaan, punya tempat tinggal, punya status bebas. Anak cucunya masa depannya luar biasa. Tapi syaratnya apa? Ia kembali menjadi hamba Sarai. Agar kamu itu budak, jangan ingin cepat-cepat jadi juragan. Layani dulu anak, layani dulu nyonyamu, nanti anak cucumu akan menjadi luar biasa, sukses, punya status, dan punya tempat tinggal. Agar dihadapkan kedua pilihan ini, tetap tinggal di padang gurun tanpa tujuan. Kalau seperti itu, status anaknya tidak jelas dan ada penderitaan. Kalau kembali kepada Sarai, tetap jadi budak, menderita juga. Tapi anaknya akan memiliki status anak Abraham dan nanti akan menjadi orang bebas, bukan lagi budak, malah punya tempat tinggal, papan, pakaian, pangan, ada semua. Sama seperti Hagar, kita dihadapkan pada dua pilihan. Taat firman Allah, berarti masa depan yang gemilang bagi anak cucu, atau tetapi mungkin ada penderitaan sekarang ini. Tidak taat kepada firman Tuhan berarti sekarang menderita dengan tidak jelas masa depan. Adalah sangat bodoh dan mementingkan diri sendiri jika agar tidak kembali ke Sarai. Marilah kita bijak seperti yang taat firman-Nya. Walaupun kesukaran di hadapan kita, Allah menjanjikan penyelesaiannya. Inilah hati seorang ibu. Biar saya menderita, asal anak saya nanti selamat. Saya enak itu, biarlah saya menderita. Ibu yang bijaksana seperti itu, orang tua yang bijaksana seperti itu, menderita tidak apa-apa demi masa depan anak-anaknya. Setia kepada firman Tuhan. Yang ketiga, ia mengingatkan Anda akan hal-hal yang penting. Yang pertama tadi apa? Ingin melibatkan diri, Allah ingin melibatkan diri masalah Anda. Yang kedua, menjanjikan masa depan yang gemilang. Dan yang ketiga, ia mengingatkan Anda akan hal-hal yang penting. Abraham berumur 86 tahun ketika akan melahirkan Ismail baginya. Ayat ini merupakan kesimpulan dari kisah dua bapa. Perhatikan ayat 1 dan 2, Sarai mengharap mungkin, bukan pasti ya, mendapatkan hasilnya gonjang-ganjing keluarga. Kemudian rupanya Hagar memberikan kesaksian kepada Abraham maupun Sarai dan mereka menerima. Jadi Hagar kembali ngomong-ngomong sama Abraham maupun Sarai,
Paling tidak setidak-tidaknya Abram menyelesaikan masalah. Terbukti dengan memberi nama ya. Yang memberi nama itu Abram. Tapi sebetulnya perintah dari Allah. Itu dari pasti beritanya dari Hagar. Jadi seperti itu. Jadi nama yang memberi nama bapaknya Abram. Ada peringatan bagi Abram dan Israel dengan nama Ismail. Karena Ismail namanya terjemahnya adalah Allah memperhatikan, Allah mendengar. Artinya seperti itu ya, Ismail itu Allah mendengar, Allah memperhatikan. Jadi ada peringatan. Mungkin peringatan negatifnya seperti ini. Mulai dari ayat ini, yaitu Abram berumur 86 tahun, sampai dengan umur 99 tahun. Jadi lucu ini, kejadian 16, lalu kejadian 17. Langsung umur Abram 99 tahun. Jadi ada jangka jarak 13 tahun. Apa yang terjadi ini? Selama 13 tahun ini Abram dan Sarai diingatkan Allah mendengar penindasan terhadap Hagar. Mungkin seperti itu. Bayangkan setiap kali dia memanggil Ismail, Allah mendengar, Allah memperhatikan, Allah mengingatkan, kamu telah menindas Hagar. Mungkin bagi Sarai itu, kamu telah menindas Hagar. Tetapi sebaliknya Abram juga diingatkan itu, kamu mendengar nasihat yang tidak baik dari istri. Mungkin seperti itu Ismail, karena Allah memperhatikan. Gitu. Tapi secara positif, Abram diingatkan bahwa Allah mendengarkan, memperhatikan Ismail. Allah memperhatikan Ismail. Allah memperhatikan selama 13 tahun Tuhan memberi pelajaran yang bagus. Aku memperhatikan kamu, Abram. Dengar saya. Allah mendengar, Allah memperhatikan. Aku dengar kamu, Abram. Abram dengar istrinya ya. Nasihat yang salah maksud saya. Jadi jangan mendengar nasihat istri ya. Maksud saya nasihat istri yang salah. Seperti Sarah yang pertama itu. Ia mendengar doa-doa hambanya. Turutilah aku, dengarlah aku. Kalau kamu doa, saya dengar. Sebenarnya ia tidak mendengar usul istrinya, walaupun hal itu tidak dianggap salah oleh masyarakat waktu itu maupun sebagian masyarakat sekarang. Kalau tidak punya anak, cari istri dua supaya punya anak. Itu tidak masalah bagi masyarakat. Masyarakat sekarang juga tidak bermasalah. Tapi bagi Tuhan ada masalah itu. Karena dia mendengar usulan suaminya, istrinya yang tidak baik itu ada masalah. Tetapi untunglah Tuhan memberi jalan keluar. Jadi dengar saya, Abram, dengar saya, dengar saya. Benar apa? Allah mendengar kita. Alangkah bijaksana kalau kita mengungkapkan segala unek-unek kita kepada saudara punya masalah, ungkapkan kepada Allah. Kalau saudara punya masalah hukumnya, saudara ke pengacara kan, pengacara itu bayar ya, jam bicara. Ke dokter juga ada jamnya, harus ada janjian. Dan bayar, ada janjian dan bayar. Tapi kalau sama Tuhan, 24 jam non-stop. Pada waktu malam Allah mendengar. Pada waktu siang hari bolong Allah mendengar. Pada waktu dingin Allah mendengar. Panas terik Allah mendengar. Setiap saat open 20 hours a day. Menerima keluhan unek-unek Anda. Sampaikan segala keinginan Anda dalam doa. Ia mendengarkan. Ingat, ia mendengarkan. Di tangan Anda ada masa depan. Allah ingin melibatkan dirinya dalam kehidupan Anda. Ia menjanjikan masa depan yang gemilang.
dan ia mengingatkan akan hal-hal yang penting. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih saudara telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan.